Ambergris ya? Itu termasuk salah satu kesalahan umum ya. Kalau ini memang ambergris karena warnanya abu-abu. Tapi kalau ini kan kuning. Padahal sama ini? Sama, amber tapi warnanya hitam. Sebenarnya bukan tapi. Itu adalah amber yang baru keluar dari paus. Makan dengan menu paling mahal, yakni omelet, telur dadar, dan campurannya adalah ambar. Apakah kita mau mencoba? Oh, kalau mau nanti dipersilakan itu. Ini mumpung ada. Iya. Kalau ambar yang bagus itu kan per gramnya 50 US. Tapi kalau misalnya mau nyoba nanti boleh dicampurkan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk senantiasa ittiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam berwewangi. Dan sudah ada di hadapan kita ini kumpulan wewangi Ustaz ya. Ini kalau yang sudah akrab ini pasti pasti paham ini. Apa ini yang ada dalam, kita nyebutnya nomor ini. Iya. Toples kaca ini nggih. Iya. Nah, ini pasti sudah akrab ya. Bagi yang sudah akrab, yang belum ini namanya Ustaz, ambergris ya. Itu termasuk salah satu kesalahan umum ya. Kalau ini memang ambergris karena warnanya abu-abu. Tapi kalau ini kan kuning. Padahal sama ini? Sama, ambar. Kalau baru keluar, misalnya beberapa yang produksi Arabian Oud ya, itu kadang-kadang ambar tapi warnanya hitam. Sebenarnya bukan tapi. Itu adalah amber yang baru keluar dari paus. Artinya baru keluar itu bukan berarti sekarang terus besoknya temukan ya. Entah baru sebulan, baru 5 bulan, baru 7 bulan, itu warnanya masih hitam. Hitam ya? Iya, hitam. Itu yang masih fresh. Dan kalau yang warnanya hitam itu pengalaman saya belum nyoba yang lain. Habis makan durian, terus oleskan sedikit saja, sangat sedikit, nggak banyak. Itu bau ambernya hilang, bau duriannya juga hilang. Jadi tidak ada baunya gitu. Tapi kok tambahin seolesnya bukan setitik ya, tapi seoles gitu ya, bau ambarnya kerasa gitu. Dan itu Masya Allah. Nah, jadi ini semuanya ambar, ini juga ambar, tapi kan warnanya beda. Bukan jadi kemerahan gitu ya? Nah, ada ambar itu warnanya macam-macam. Nah, bisa coba ini ya. Ada yang kekuning-kuningan, ini kekuning-kuningan, dan di yang lain ada yang warnanya agak berbeda. Kemudian ada juga yang warnanya cenderung biru, sehingga disebut sebagai blue amber. Biru? Iya. Tapi kalau sudah jadi minyak wangi itu bukan biru sekali. Cenderung agak bening begini, tapi agak ke arah biru. Gitu ya. Saya pernah... Tapi ini bukan amber ya? Bukan amber ya? Bukan. Karena tempo hari saya pernah punya begitu, yang blue amber itu. Dan saya terkejut ketika saya cobakan saya datang ke rumah seorang guru saya, itu langsung bisa nebak. Sangat jarang, karena memang dari segi perubahan-perubahan bau itu, perubahan-perubahan warna itu juga menyebabkan ada perbedaan dalam hal baunya. Karena ini proses oksidasi ya. Nah, beliau langsung, ini ambar. Ya. Karena memang tetap ada khasnya, walaupun baunya bisa sangat beragam, tapi tetap ada khasnya. Apa istilahnya? Orang nyebutnya oceanic, ada laut-lautnya. Oceanic, gitu ya. Lalu kemudian ada yang nyebutnya sebagai balsamik ya. Jadi secara umum ambar itu kalau baru keluar warnanya hitam, artinya baru keluar itu masih belum mengalami oksidasi. Entah baru sepekan, sehari, sebulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu masih hitam. Makin lama warnanya itu makin berubah sesuai dengan proses oksidasi yang terjadi, sehingga ada yang warnanya kemudian kekuning-kuningan seperti ini nih, kuningnya. Nanti ada yang lebih kuning lagi itu. Dan saya ada ini berarti warna-warna seperti ini muncul setelah di atas 5 bulanan ya? Kalau masuk 5 bulanan masih cenderung ke hitam ya. Oh gitu ya? Iya, tapi nanti makin kuat oksidasinya kan pengaruhnya itu macam-macam ya. Nanti berubah-ubah.
berubah-ubah sehingga satu bongkahan pun ada yang bagian sininya agak biru, bagian sininya agak kuning gitu ya. Kemudian ada yang kecoklatan, kemudian ada yang kemerahan, ada yang seringkali disebut sebagai warna amber itu kan warnanya agak coklat-coklat, agak mendekati oranye gitu. Botol amber itu kan digunakan sebutan itu warna amber ya. Sebenarnya kan itu bukan warna amber secara keseluruhan karena amber sendiri beragam. Tetapi karena pada satu masa yang ditemukan amber itu warnanya cenderung begini, lebih gelap lagi sehingga ketika sekarang warna begini cenderung lebih tua, lebih cenderung ke coklat tua, disebut sebagai warna amber. Nanti mungkin bisa dilengkapi ya di video itu untuk ditampilkan warna. Dan ini amber. semua asli ya, Ustaz? Asli. Artinya kan perubahan warna yang secara alamiah ini tetap asli ya. Iya. Alhamdulillah saya punya cukup lumayan ya untuk amber itu ada sekitar 4 kilo ya. Masya di sana Allah. juga ada yang warnanya agak berbeda lagi di toples-toples itu sehingga memang bisa melihat sendiri dan ketika dibakar memang menghasilkan yang khas itu ya. Beda-beda tapi tetap ada kekhasannya gitu. Bahwa ini menunjukkan ini amber ya. Dan kalau asli artinya ini saya bukan mengatakan amber, kalau ini memang bukan amber. Kalau ini tadi amber ya. Cuma ini tadi saya tampilkan hanya untuk menunjukkan bahwa ada yang warnanya gini lebih tua gitu ya. Nah, kalau yang asli seperti ini bisa bermanfaat untuk kosmetik, bisa untuk kesehatan. Yang masih masih bongkahan ini ya. Iya. Nah, baunya kalau awal itu seperti apa itu ban itu ya. Iya, nanti macam-macam juga. Nanti ada. Lihat kalau masih agak basah itu ya nanti baunya juga maksudnya berbeda. Untuk kosmetik ini gimana, Ustaz? Apakah terus ya ada prosesnya. Tapi untuk kesehatan di antara yang menggunakannya dengan dikonsumsi langsung itulah Raja Charles. Bukan Pangeran Charles yang sekarang ya. Sebentar, dikonsumsi langsung itu dijual, dimakan. Jadi ceritanya begini. Pada abad ke-14, jadi tahun 1300-an sekian, itu kan terjadi wabah yang sangat mematikan yang disebut sebagai Black Death. Ya, Black Death. Black Death itu kan wabah pes. Dan pes itu erat hubungannya dengan tikus, antara lain gitu. Sesuatu yang kotor. Jorok-jorok itu. Lalu akhirnya ditemukan bahwa mereka-mereka yang memiliki harum-haruman itu cenderung tikus nggak suka. Oh, nah ini penting nih dicatat nih. Nah, yang suka. Ini harum-haruman dalam anak alami ya. Ya ketika itu memang masih alami semua ya. Nah, sehingga akhirnya berkembang yang orang kaya itu orang-orang yang kaya itu kemana-mana pakai kalung, di situ ada ambar yang masih agak basah gitu ya, belum yang kering begini, sehingga baunya kan lebih menguat kemana-mana ya, dicampur dengan yang lainnya lagi. Tetapi mereka mempercayainya sebagai jimat gitu ya. Sebenarnya bukan karena jimatnya. Dikalungkan beneran. Dikalungkan. Lalu ringkasnya satu saat itu ada yang tercampur dengan makanan dan ternyata itu menyehatkan, sehingga 3 abad kemudian di abad ke-17 King Charles II itu memiliki kebiasaan makan dengan menu paling mahal, yakni omelet, telur dadar, dan campurannya adalah ambar. Apakah kita mau mencoba? Oh, kalau mau nanti dipersilakan itu. Ini mumpung ada. Iya. Kalau ambar yang bagus itu kan per gramnya 50 US. Tapi kalau misalnya mau nyoba nanti boleh dicampurkan itu ya. Dan terutama yang masih cukup basah atau ini nanti bisa dibikin diproses begitu. Belum ada di hotel manapun ya omelet campur ambar ya, setahu saya ya. Ada yang pernah menawarkan di Eropa, tapi dengan harga yang memang sangat fantastis ya. Nah, antum nggak perlu membayar dengan harga fantastis, karena di sini tersedia banyak. Mau yang agak basah kayak gini nih. Nah, karena bisa dicek, walaupun terbungkus plastik bisa dicek baunya, itu muncul sampai luar. Ya. Iya, boleh tembus. dibuka kalau mau nyoba. Ya, ini tembus ini ya. Sehingga nanti kalau mau nyoba bisa diambilkan telur itu ya.
Sebenarnya apa manfaatnya kalau ketika ini jadi bahan makan, Ustaz? Kan artinya Iya. bisa juga jadi bahan minuman ya? Betul, anti kanker. Kalau bahan minuman saya belum pernah menjumpai ada yang menggunakan. Jadi waktu itu kalau yang di Utsmani itu yang Muambar Cafe itu ya sudah jadi minyak Minyak wangi ya? ya, bukan seperti ini. Yang kedua, konsumsinya itu bukan dibikin omelet, yakni telur itu disiram air panas sehingga masih seperempat matang, bukan setengah matang. berarti kayak direbus tapi sebentar gitu ya? Iya, disiram air panas jadi bahannya panas malah itu, disiram. lalu campur dengan ambar itu dikonsumsi. Oh iya. Ya, saya termasuk yang tidak bisa konsumsi. Mohon maaf yang nggak pakai Iya. pakai ambar. Misalnya ketika saya ke Swiss, ke Austria itu kan ada menu itu telurnya masih seperempat matang. Jadi Itu masih mirip cukup seperti saya. di teman-teman Balikpapan, Ustaz. Iya kan? Kalau di apa itu di warung-warung makan, terutama yang di kedai kopi yang pagi ya, itu ada yang menawarkan telur mentah, telur seperempat matang, nanti dicampur dengan, cuma tidak ada yang menawarkan pakai ambar. Oh, boleh coba nanti kalau ke Balikpapan bisa bawa begini campurkan itu ya. Iya. Nah, insya Allah ini. Masya Allah. Nah, kanker itu hanyalah salah satu manfaatnya, tapi manfaat lainnya sangat banyak. Maksudnya pencegah kanker tadi ya? Iya, artinya berfungsi untuk mencegah kanker maupun untuk penyembuhan. Kalau ini saya pernah membaca jurnal-jurnalnya, tapi saya tidak bisa menceritakan kembali karena memang bukan bidang saya dalam hal ada fitofarmaka, ada yang satu lagi Fitokimia, itu fitokimia. Nah, saya hanya baca jurnalnya, tapi saya tidak dapat menerangkan sehingga perlu ngecek jurnalnya lagi untuk membahasnya. Nah, yang jelas dari sini kita dapat mengambil kesimpulan. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sempat membahas tentang bahayanya kalau orang semprot-semprot menggunakan eau de parfum atau eau de toilet atau extrait de parfum yang mengandung petalat, atau bahkan bukan semprot tapi mengandung petalat, misalnya dietil petalat, itu sangat berbahaya bagi bayi atau bagi janin dalam kandungan. Sebaliknya, kalau kita menggunakan yang alami, Masya Allah. Gitu. Nah, jadi ambar ini aslinya kalau disebut sebagai ambergris itu hanya merujuk pada yang warnanya abu-abu. Padahal yang tidak abu-abu banyak juga Ya, jenisnya. misalnya ada amber, gimana bacanya itu? Misalnya kayak ambergris itu kan bacanya ambergris. Ambergris. Nah, tapi kalau amber blue itu gimana bacanya? Blue amber itu maksudnya yang biru ya. Masya Allah. Alhamdulillah, ini kapan-kapan mungkin juga perlu dibahas lebih detail. Apa sih manfaat yang terkandung dari menggunakan ambar ya? Dari minyak wanginya sampai residunya ya. Betul sekali. Itu bedanya, residunya saja bermanfaat. Allahu Akbar. Karena alami, asli dan thayyib tadi ya. Demikian, insya Allah ini menyemangati kita untuk menggali, karena kita pernah membahas ya Ustadz ya, bahwa satu di antara produsen ambar itu ya Laut Indonesia. Betul, Masya Allah, betul. Jadi suatu kali kalau ada sahabat-sahabat ini mendengar atau mendapatkan ini bongkahan ambar, nah itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal yang insya Allah bermanfaat lahir batin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.